akar pikiran negatif bisa juga karena terburu-buru menyimpulkan. Jadi biasanya ini berhubungan dengan kita menganggap kita tahu pikirannya orang lain seperti apa. Kesusu kita simpulkan. Misalnya kita dapat nilai jelek, terus kita simpulkan, mesti Pak dosen itu tidak senang padaku, sentimen itu mesti. Nah ini terburu-buru menyimpulkan. Kita menebak pikirannya orang lain, terus kita simpulkan hanya dari situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, yuk kita mulai bersih-bersih. Sekarang kita pelajari akar-akarnya ya. Agak banyak ini yang biasanya jadi sumber pikiran negatif. Saya ngasih contoh kuliah-kuliah saja ya. Saya khawatir kalau ngasih contoh yang dunia yang berbeda. Saya dunianya ya di kampus. Yang pertama, sumber pikiran negatif itu bisa jadi dari penyaringan kita. Jadi kita mengabaikan yang positif, kita saring, kita ambil yang negatif saja. Nah ini namanya menyaring. Kayak kuliah, misalnya ada mata kuliah yang kita lulus dengan nilai C+. Sementara kita ingin nilai A. Terus hanya karena itu terus mikir, berarti saya itu bukan mahasiswa yang hebat. Sudah merasa negatif. Padahal mungkin hanya mata kuliah itu yang nilainya C. Tapi kita tidak melihat mata kuliah yang lain yang nilainya A. Pokoknya hanya gara-gara itu. Jadi kita saring, kita ambil yang jeleknya saja. Ini akar pikiran negatif. Orang seperti ini biasanya juga sulit mengapresiasi keberhasilan orang lain. Ada orang prestasinya 10, ada satu yang buruk, ya satu yang buruk ini yang dikejar-kejar. Ini berarti cara berpikir penyaringan. Menyaringnya diambil yang jelek-jelek saja. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua, lahirnya pikiran negatif itu karena cara berpikir hitam putih. Kalau tidak A ya B. Jadi hidup ini ya kalau nggak gagal ya sukses. Nggak pernah kita pikir ada orang itu nggak sukses-sukses amat. Mungkin bisa kita sebut dia setengah sukses misalnya. Yang kamu tidak gagal banget ya setengah gagal atau seperempat gagal lah misalnya kan, apa tidak bisa begitu. Kita selalu inginnya langsung kalau tidak baik ya mesti buruk. Orang itu kadang-kadang ada yang abu-abu juga, entah baik entah buruk kita juga tidak tahu fullnya gimana, tapi ya ada baiknya, tapi juga ya tidak sepenuhnya baik, lawang manusia aja kok. Nah kita sulit berpikir gini, kita mikirnya selalu hitam putih. Kamu anak soleh apa anak mursal misalnya, itu kok hanya dua itu. Alternatifnya bisa banyak. Jadi kamu boleh kok bilang, Pak, saya itu anak seperempat soleh, Pak. Jadi yang 3/4-nya masih agak mursal, tapi ya lumayan lah ada seperempatnya. Ini kan bisa saja orang begitu. Jadi, saya itu ya kalau sholat, puasa yang wajib-wajib ya rajin, Pak. Tapi ya bohong juga masih sering. Nah, ini kan tidak bisa pure putih, tidak bisa pure hitam. Tapi orang yang berpikirnya serba hitam putih itu sering terjebak ini. Karena dia tendensinya negatif ya terus kalau tidak putih pasti hitam. Nah, kalau tidak A pasti B. Ini membuat orang kemudian pikirannya jadi negatif. Baik, yang ketiga, generalisasi berlebihan. Hanya karena melihat temannya yang satu ini datang kuliah telat, langsung dijudge, dasar kamu mahasiswa males. Padahal itu ya baru saat itu saja telat, tapi dari hanya sekali itu kita simpulkan untuk semuanya. Ini namanya generalisasi berlebihan. Kadang juga untuk dirinya sendiri. Aku ini memang orang yang gak jelas misalnya, dia ngomong awake dhewe, padahal mungkin hanya dari satu fakta.
hanya sekedar lupa naruh kunci misalnya, itu dirinya sendiri dimaki-maki, dasar bodoh, dasar orang pelupa. Ini namanya over generalisasi. Apa ya sih hanya karena itu saja kok. Besok lupa lagi kunci, wah tambah kamu marahi lagi. Wah sekarang sudah benar memang aku ini orangnya pelupa, padahal belum tua, masih muda kok sudah pikun. Aku ini pokoknya dimarah-marahi sendiri dirinya. Ini jenis negatif thinking. Jadi mikirmu serba negatif. Kalau yang positif kan tidak sedasar itu. Oh kuncinya ketinggalan. Biasa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Besok ketinggalan lagi. Biasa manusia itu salah dan lupa. Jadi argumennya sama, cuma intonasinya yang agak berbeda. Nanti hari ketiga ketinggalan lagi. Biasa masih. Roto abot bisa. Jadi biar positif, jadi tidak negatif thinking. Baik, jadi ini akar, 3 akar yang pertama ya. Menyaring yang negatif saja, berpikirnya hitam putih, atau mengeneralisasi berlebihan. Hati-hati, gaya berpikir ini sering menjebak kita pada cara berpikir negatif. Hanya dari satu fakta kita anggap keseluruhannya begitu. Hanya lihat satu fakta kita berpikirnya hitam putih. Kalau tidak A ya mesti B. Kalau anak ini nilainya tidak bagus ya pasti dia anak bodoh ini mesti. Padahal mungkin saja semester itu pas nilainya jelek ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang dia tidak bisa nilainya bagus. Atau disaring, dipilih yang jeleknya saja. Terus akar pikiran negatif bisa juga karena terburu-buru menyimpulkan. Jadi biasanya ini berhubungan dengan kita menganggap kita tahu pikirannya orang lain seperti apa. Kesusu kita simpulkan. Misalnya kita dapat nilai jelek terus kita simpulkan mesti Pak dosen itu tidak senang padaku, sentimen itu mesti. Nah ini terburu-buru menyimpulkan. Kita menebak pikirannya orang lain terus kita simpulkan hanya dari situ saja. Nah, jadi wah temanku ini mesti marah ini padaku, padahal mungkin saja tidak. Benci dia sekarang mungkin, pacarnya tak ambil loh misalnya. Padahal mungkin juga tidak, tapi kan kamu kesusu menyimpulkan begitu. Siapa tahu dia malah terima kasih pada kita. Ya kan bisa saja begitu. Terima kasih ya kamu. Saya sejak lama ingin melepas kok tidak tega malah kamu ambil. Kan bisa saja begitu. Jangan kesusu disimpulkan sebelum kamu memang jelas faktanya. Biasanya kalau mengira-ira seperti ini memang cenderung negatif. Jadi, wah mesti dimarahi saya ini. Wah mesti kecewa dia padaku. Wah orang tuaku mesti tidak suka aku begini. Terus kita gelisah sendiri. Padahal pulang beneran ketemu orang tua ya tidak semarah itu. Tidak seperti bayangan kita. Nah akar pikiran negatif yang lain yaitu katastrofisik. Jadi katastrof itu bencana, bahaya. Nah, ketika kita mikirnya selalu yang terburuk yang terjadi. Ujiannya belum, tapi kita sudah merasa, mesti semester ini jatuh nilaiku, mesti jatuh nilaiku. Nah, ini katastrofis. Yang dibayangkan alternatif paling jeleknya. Mau ngaji filsafat sudah mikir, mesti aku tidak paham, tidak ngerti, filsafat itu berat. Sejak awal sudah nganggap berat, ya mesti aja ya. Seperti tadi kita ditentukan oleh pikiran kita. Ya berat beneran akhirnya. Ini cara berpikir katastrofis. Jadi mikirin negatif terus. Yang jelek-jelek, yang berat-berat. Yo, yang terjadi ya akhirnya ya itu. Kok tidak mikir yang enak-enak saja? Alhamdulillah nilaiku jatuh, berarti ini alamat harus belajar lagi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Misalnya. Jadi ngambil sudut positifnya.
Alhamdulillah uangku habis, ini berarti tidak berani macam-macam, ini tidak bisa ngopi, tidak bisa nongkrong, ngaji aja lah gratis misalnya. Loh kan alhamdulillah kamu dapat yang bagus. Jadi mikir sudut positifnya. Coba uangku masih banyak, mikir kemana-mana, jalan-jalan di mall, jajan macam-macam, tapi karena uangnya habis, ngaji saja, berdoa minta rezeki sama Allah. Loh, lumayan agak dekat sama Allah. Diberi sakit juga begitu, tidak harus negative thinking. Alhamdulillah ada sakitnya, ada remnya, lumayan buat alasan tidak masuk kuliah. Jadi berpikir selalu ambil sudut positifnya. Ada juga akar pikiran negatif itu personalisasi. Personalisasi itu kita merasa bahwa kitalah yang mempengaruhi situasi. Seolah-olah kita yang bisa mempengaruhi apa yang terjadi di sekeliling kita. Ini salah saya, ini karena saya. Kadang-kadang nonton bulu tangkis saja mikirnya, kalau saya nonton mesti kalah itu. Ya, mungkin kalian nonton sepak bola juga begitu. Aku tidak nonton, kalau saya nonton kalah mesti loh. Padahal itu ya apa faktornya karena dirimu yang nonton, ya memang kenyataannya begitu. Ini namanya personalisasi. Kamu terlalu nganggap dirimu berpengaruh, tapi secara negatif. Jadi akhirnya kamu tidak nonton. Mau ya kamu tidak nonton ya tetap kalah. Tapi kamu merasa kalau kamu nonton, kamulah penyebab kekalahan itu. Sudahlah, tidak usah ngajak saya. Kalau saya ikut itu biasanya gagal. Itu namanya personalisasi. Pikiranmu negatif saja. Baik, ada lagi pikiran negatif itu karena itu tadi salah memahami. Harusnya ini di luar kontrol, kita anggap dalam kontrol kita. Jadi ada kan banyak hal, sering saya bilang belajar itu usaha kita, pinter atau tidak pinter itu anugerahnya Allah. Kalau ini anugerahnya Allah berarti di luar kuasa kita. Bukan salahmu kalau kamu tidak pinter. Tapi kalau kamu malas belajar itu salahmu. Awas keliru identifikasinya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Harus pas merumuskannya. Jadi kamu naksir seseorang, kamu nembak, itu dalam kuasamu. Karena kamu nembak atau tidak nembak kan kekuasaanmu. Tapi kamu diterima atau ditolak itu di luar kuasamu. Itu urusan yang ditembak. Nah, kalau kamu tidak bisa menerima yang seperti ini, ya nanti lahirnya bisa negative thinking. Seolah-olah kamulah yang menyebabkan kamu ditolak. Mungkin kamulah yang menyebabkan kamu tidak pinter. Kamulah yang menyebabkan tidak. Asal kamu tidak males, ikhtiar sudah maksimal secukupnya, ya hasilnya apapun terimalah. Karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Sudah nawa itu niat mau berangkat ikut ngaji, sudah mengeluarkan motor, kok ya dilalah bensinnya habis, uang tidak ada untuk beli bensin malam hari ini, terus balik lagi. Nah ini kan berarti ada hal-hal yang di luar kuasamu sudah. Tidak terbayangkan tadi bensinnya kok pas habis. Nah ini, jadi niat ngaji masih dalam kuasamu, tapi ada terjadi peristiwa-peristiwa di luar kuasamu, ya sudah. Biasanya orang yang berpikir negatif kalau terjadi peristiwa seperti ini, waduh, salah apa aku, dosa apa aku. Jangan-jangan kemarin menyakiti hati temanku sampai aku diazab seperti ini ya. Kenapa mikirnya ngono? Biasa saja, memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Yang penting yang dalam kontrol kita sudah kita jalankan maksimal. Di luar itu ya sudah. Baik, terus ada juga akarnya pikiran negatif itu kita keliru memahami sunnatullah. Jadi misalnya kamu mendapat nilai jelek, terus saya kok dapat nilai jelek tidak apa-apa lah Pak, memang hidup itu memang tidak adil loh Pak.
Seolah-olah nilai jelek itu karena hidup yang tidak adil. Padahal ya karena kamu males saja. Tapi kamu alasanmu, wah hidup memang tidak adil kok. Nah, kamu nipu orang terus dipukuli orang terus alasanmu, ya seperti ini hidup Pak, penuh penderitaan. Ya. Kamu mengkhianati pacarmu terus diputus alasanmu, wah ya memang begitulah cinta, penderitaannya tiada akhir. Oh itu ya polahmu dewe, sekarang sampai putus, sekarang kamu nangis-nangis. Jadi salah memahami sunatullah tadi. Ini mirip dengan sebelumnya. Ada yang dalam kuasa kita, ada yang di luar kuasa kita. Jadi kita itu sering menjustifikasi kekeliruan kita, kesalahan kita sebagai bagian dari pola hidup atau sunatullah. Saya itu sebenarnya ingin jadi orang baik loh Pak. Nggak tahu kok takdir membawa saya ke sini. Ayo kamu salahkan takdir membawamu ke situ. Ya kamunya saja memang tidak serius mengarahkan hidupmu ke arah yang baik. Akhirnya kamu terseret ke situ. Itu kayak ceritanya Umar itu kan. Suatu ketika Umar bin Khattab ini menangkap pencuri. Pencurinya waktu ditangkap alasan takdir. Loh, saya maling ini kan dan berhasil maling itu kan berarti memang takdirnya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan saya maling, apa bisa saya maling? Wah, alasannya mantap itu. Jadi akhirnya sama Umar malah dipukuli. Lah kok saya malah dipukuli? Loh kamu dipukuli itu juga bagian dari takdirnya Allah. Jadi, kamu pakai alasan takdir untuk menjustifikasi kesalahanmu. Baik, terus ada lagi pikiran negatif yang lahir dari orang yang selalu menyalahkan, mencari kambing hitam. Nah kalau tadi kan yang ditembak dirinya sendiri, kalau ini nembak keluar, menyalahkan. Wah ini hujan terus ini, gara-gara kamu sih. Nah ini yang disalahkan orang lain. Ada apa saja nyari kambing hitam. Orang lain yang salah. Ini juga jenis pikiran negatif. Oke, saya lanjutkan. Jenis pikiran negatif. Oke, saya lanjutkan biar nanti nyampe. Ada lagi pikiran negatif itu karena emosi. Jadi emosi yang berlebihan. Menganggap yang kita rasakan itulah nanti yang sebenarnya. Padahal kadang-kadang perasaan kita dengan kenyataannya kadang ya tidak benar. Kadang-kadang kita itu agak sentimental, agak dramatis, agak apalah. Kita sering agak-agak begitu. Tapi ini kita anggap yang sebenarnya. Jadi, wah, saya ini orangnya mudah kalah Pak. Saya itu sejak dulu saya membaca hidup saya itu selalu gagal. Nah ini emosional. Nah padahal itu cuma perasaanmu, tapi akhirnya kamu bawa dalam hidupmu yang sebenarnya bahwa kamu itu orang yang gagal. Ini namanya emosi yang tidak terkendali. Jadi sering membawa pikiran-pikiran negatif. Jadi ini seperti orang minder itu kan sering emosinya tidak terkendali. Siapalah saya? Ya bukan berarti terus jadi orang sombong, tapi biasa sajalah. Tidak usah terlalu didramatisir, tidak usah terlalu emosional. Jadi, nanti digoda temennya terus tersinggungnya banget. Temennya guyon, sini baper misalnya. Karena emosinya tidak terkendali. Ini juga sering jadi pikiran negatif. Hati-hati, karena orang yang semacam ini itu kan biasanya tidak nyaman. Kalau dekat orang lain, kita juga tidak kerasan dekat orang seperti ini. Dia kalau bergurau kelewatan, begitu dibalas tersinggung. Nah, ini emosional. Hati-hati, ayo kita bentuk diri yang positif, tidak yang negatif. Terus ada lagi salah paham tentang perubahan. Tapi ini digantungkan pada orang lain. Ini mirip seperti kambing hitam tadi.
Kalau kamu jujur sejak awal, aku tidak akan begini. Nah, ini salah paham tentang perubahan. Padahal mungkin yang harus dirubah dirimu, bukan dirinya. Tapi kamu merasa harus orang lain yang berubah. Biar aku jadi lebih baik, biar aku hidupku nyaman, enak. Ini juga akar pikiran negatif. Jadi selalu coba ketua kelasnya bukan kamu. Wah, kelas kita ini mesti lebih sukses semuanya. Nah, ini dilempar ke orang lain yang disuruh berubah, bukan dia yang berubah. Padahal mungkin kamu juga harus berubah, jangan hanya nyuruh orang saja. Jangan hanya ngeritik orang saja, kamu juga harus berubah. Tapi biasanya di tipe pikiran negatif ini orang hanya melihat menuntut orang lain untuk berubah, bukan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, akar pikiran negatif itu memberi label buruk pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau dalam Islam kan dilarang memberi alqab, wala tanabazu bil alqab. Ini negatif. Jadi memberi label-label, kalau kayak di medsos itu kan sampai hari ini kan masih rame itu. Oh, dasar apa gitu kan, itu kan memberi label buruk. Ini negatif secara psikologi, juga negatif menurut agama. Ayolah ngasih label yang baik-baik saja. Jangan ngasih label yang buruk-buruk. Kalau di kita kan sering namanya bagus, tapi panggilannya ganti. Kalau ada yang punya panggilan jelek ya diganti panggilan yang baik saja. Kalau sulit manggil baik-baik ya panggil sayang aja semuanya. Biar enggak pakai nama-nama yang jelek. Jadi yuk ngasih label yang enak. Biar tidak terjebak pikiran negatif. Jadi kita bersihkan yang buruk-buruk malam hari ini. Biar nanti masuk ke bulan Ramadan kita jernih kembali.